Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Paket Alam. Beliau Asep, saya Ilham. Jadi singkat Alam. Dalam acara Karom. Karom itu adalah kajian Ramadan edisi yang ketiga. Gimana kabarnya Bapak Kiai Haji Asep Tamam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ya, harus sehat. Harus sehat. Sumu tasihu ya. Amin. Ya, baik Pak Asep dan jamaah TikTokiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini adalah tema yang cukup menarik dan aktual, tajam serta terpercaya. Temanya adalah fenomena sosial politik di bulan Ramadan. Baik, fenomena sosial politik. Berawal dari apa nih Pak Asep? Silakan pembahasannya tentang sosial politik ini Pak Asep. Ya, berawal dari kekaguman saya terhadap kehadiran bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini tathhirun wa i'dad. Yang itu simpulan rumusan dari Profesor Ahmad Asy'ari ya, dan Rektor Al-Azhar. Ada bukunya 7 jilid ya. 7 jilid ya? Ya, diantaranya ada judul yaitu Ramadan Tathhirun wa I'dad. Tathhirun wa I'dad ya? Ya, tathhir wa I'dad. Ramadan itu adalah pensuci, pembersih dari 11 bulan sebelumnya. Dan sekaligus juga persiapan menuju 11 bulan setelahnya. Sebetulnya kalau memang kita maksimal, insya Allah bisa jadi bekal itu satu bulan ini untuk menghadapi problematika, godaan, gangguan di 11 bulan yang akan datang. Tapi yang saya tekankan hari ini adalah tathhirnya, pembersihan. Dan pembersihan itu ternyata bukan hanya pembersihan sisi kemanusiaan seluruh manusia, sisi kemanusiaan kita gitu. Dari mulai fisiknya atau non fisik ya, psikisnya, tentang kita gitu. Mungkin diantaranya tentang harta kita, tentang badan kita dan seterusnya, tetapi juga pembersihan dari kegiatan aktivitas manusia berhubungan dengan sosial. Bahkan dengan politik. Kalau nggak salah memang politik juga ilmu sosial. Nah, dari situ maka saya berpikir bahwa tidak ada salahnya ketika kita memahami bahwa Ramadan juga harus berefek ya, secara sosial, berefek secara politik. Saya tidak husnudzon ya bahwa pengumuman hasil pemilu itu di bulan Ramadan supaya bla 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 gitu. Saya tidak berpikir sejauh itu, tetapi saya dalam hati terdalam itu berpikir ya berharap gitu bahwa dunia politik yang seharusnya panas di bulan ini sedikit banyak emosi itu lebih dikendalikan ya. Emosi itu menjadi energi positif. Betul. Jadi sebetulnya memang kalau energinya positif, walaupun kita dalam posisi menuntut hak, ya kita akan baik-baik saja. Hasilnya juga akan lebih baik. Jadi Ramadan itu penting untuk pembersihan seluruh dimensi kemanusiaan seorang muslim, tetapi juga kita juga tidak lupa untuk mempersiapkan Ramadan itu untuk membersihkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai politik dan lain-lain. Makanya ya kalau saya nulis buku Ramadan, pesona Ramadan ya, lahir dan batin ya. Pesona lahir dan batin Ramadan itu mencakup ini kepada seluruh dimensi kehidupan manusia. Karena memang yang saya pahami ya dan saya rasakan ya bahwa Ramadan itu telah memperbaiki semuanya, Pak Ilham. Semua aspek ya Pak Asep. Ya, termasuk keluarga, termasuk yang terutama adalah relasi kita kepada Allah, relasi kita kepada keluarga, relasi kita kepada masyarakat, relasi kita yang paling penting itu adalah relasi kita dengan diri sendiri.
Di bulan Ramadan ini bagaimana nih situasi sosial politik di negara kita sampai ke kota kita ataupun di Jawa Barat dan di kota Tasikmalaya sendiri, Pak Asep? Hari ini meskipun mungkin saya jarang berkomentar di media sosial, tapi untuk urusan di media massa, di media cetak, di media online itu insya Allah setiap saat juga terus ditanya, kemudian menjawab yang menurut mereka mungkin menjadi referensi gitu. Menurut saya sih tidak gitu. Menurut saya seringkali asal ngomong Belam kalau ditanya, kalau diminta komentar itu, tetapi mudah-mudahan sangat berkualitas omongannya. Ya, mudah-mudahan maka angge gitu. Kayaknya kalaupun kepake terus selama ini, mudah-mudahan karena kepercayaan itu. Iya, betul. Bukan karena kemampuan. Iya, kepercayaan itu sangat mahal ya. Itu yang saya jaga itu bukan kemampuan tetapi kepercayaan. Dari kepercayaan itu tentunya kita meningkatkan kemampuan. Baik. Nah, Ramadan ini tentu perhatian masyarakat, perhatian kita itu bukan sekedar kepada diri sendiri dan keluarga, lingkungan sekitar, tetapi juga mungkin lebih ke karena di antara gelar bulan Ramadan itu adalah Syahrul Mubalah. Syahr artinya bulan, mubalah itu artinya kepedulian. Bala, yubali, mubalatan. Mubalat itu artinya kepedulian. Kepedulian ya. Dan memang betul bahwa kita diminta, digembar-gemborkan, bahkan dalam minggu ini kita sering melihat di medsos tentang zakat, tentang aktivitas baznas dan lain-lain. Itu tentunya dihadirkan untuk mengingatkan dan mengangkat nilai-nilai kepedulian kita terhadap orang lain terutama ketika dihubungkan dengan orang-orang miskin lah gitu. Nabi kan mewasiatkan ya, jangan sampai ada seorang pun di hari Idul Fitri itu yang tidak punya makanan dan lain-lain lah gitu. Selebihnya mungkin tertuang pada misalkan perjalanan atau lalu lintas medsos para aktivis di Kota Tasikmalaya. Ya kebetulan saya hadir ya di grup WA atau ngintip juga ya. Meskipun tidak pernah berkomentar tapi ngintip terus. Ngintip juga untuk menyerap ya bagaimana pendapat masyarakat, bagaimana pendapat para aktivis-aktivis Kota Tasikmalaya dan seterusnya. Memang tahun ini nyaris saya tidak pernah mendapatkan postingan-postingan yang berhubungan dengan kepedulian masyarakat tentang bagaimana sih keadaan di Kota Tasikmalaya di bulan Ramadan ini. Apakah baik-baik saja atau tempat godinnya mahibu ya di mana-mana atau tidak? Sepertinya kepedulian di titik ini tidak begitu kuat. Bukan berarti kita memahami itu sebagai hal yang negatif, tetapi dengan kepedulian sepertinya kita akan mampu memilah mana yang harus diluruskan, mana yang tetap dibiarkan, mana yang harus dihargai, mana yang harus ditoleransi. Mana yang harus ditoleransi. Nah, jadi posisi kehidupan sosial di Tasikmalaya hari ini kebetulan ya saya juga berlangganan e-paper untuk koran di Tasik juga berlangganan koran, terus diintip lah gitu, dipelajari, diperhatikan perjalanan ini. Gitu. Nah bulan Ramadan ini saya tidak melihat ya adanya partisipasi publik ya, bagaimana mengamankan Kota Tasikmalaya yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Tasikmalaya. Artinya tentu ada hal-hal yang mesti diluruskan, tetapi mungkin karena kedewasaan atau maturitas ya masyarakat Kota Tasikmalaya hari ini sudah kuat, sehingga tidak harus kemudian berkuar-kuar, tidak harus kemudian meramaikan medsos dengan aktivitas-aktivitas yang anomalis, yang salah, yang harus diluruskan. Nah, tetapi saya sendiri di status kemarin ya, bahwa ternyata ketika kita masuk ke jalur Godin ya, ternyata kita yang malu gitu. Jadi justru kita
kita yang malu, justru kita yang berpuasa yang malu ya. Harusnya mereka yang tidak berpuasa, yang godin yang malu ya. Nah, sebetulnya ya kita juga dikenalkan, disampaikan kepada kita bahwa di antara mereka itu mungkin ada yang sakit, ada yang ala safar dalam perjalanan, mungkin juga mereka ala ladina yutiku nahu fidyah. Yutiku nahu itu adalah mereka yang sebetulnya kuat tetapi mendapatkan pekerjaan berat yang tidak memungkinkan pekerjaan itu dilakukan dengan kondisi berpuasa. Berhusnudon seperti itu ya. Nah, tetapi sebagiannya mungkin ada yang memanfaatkan warung-warung berkelambu itu, warung-warung berkelambu itu, dan saya tidak sekali 2 kali loh, lebih dari 5 kali dalam sampai hari ini ya. Tapi kemarin dengan saya siang-siang belanja makanan, tapi aman ya di warung itu, tidak ada satupun ya. Itu karena yang memilikinya adalah seorang dengan religiusitas yang tinggi ya, maka saya memustahilkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tetapi saya ingat ya, beberapa tahun ke belakang itu kejahatan di Kota Tasikmalaya itu meningkat menjelang Idul Fitri. Nah, kenapa saya ingin hari ini kita temanya ke sana, Pak Ilham? Supaya ya kalaupun yang nonton berapa orang pun mendapatkan pencerahan lah gitu, bahwa betul boleh kita belanja ke kota dan bolehlah kita belanja ya ke kota, bolehlah kita kemudian ke maghriban dan makan di pinggir jalan. Tetapi jangan lupa itu yang dibeli itu ada di hadapan kita. Itu sering sekali kejahatan itu ketika makan misalkan disimpan di bawah gitu. Lewat. Ada yang mengambil barang atau dan seterusnya. Itu di Indonesia, bukan hanya di Tasikmalaya. Kejahatan menjelang Idul Fitri itu meningkat. Selalu meningkat walaupun setan dibelenggu gitu. Tetapi naluri kemanusiaan yang tanpa setan pun gitu. Nah, jadi artinya kebiasaan harian kita itu seringkali terbawa dalam suasana yang semestinya benar, baik, lurus, dan tidak melanggar gitu. Makanya harus saling hati-hati ya Pak Sep. Nah, titik tumpunya hari ini adalah ya kehati-hatian. Ya karena ya itulah saya membaca ya, bukan hanya di Indonesia, bahwa seorang ulama di Saudi itu, Al-Musannad namanya itu, mengatakan mali hadhil ummah innahum yunfiquna amwalahum fi Ramadan mithlama anfaqu mal amwalahum bi ahad asyar syahron di kharija syahri Ramadan. Ada apa dengan umat ini? Mereka berbelanja dalam 1 bulan Ramadan itu sama dengan belanja 11 bulan di luar Ramadan. Ya. Jadi uangnya itu sama-sama, pengeluarannya sama dengan 11 bulan di bulan Ramadan. Ada apa ya? Ada apa dengan umat ini gitu menghadapi Ramadan itu kok begini? Gitu. Itu ulama Arab yang berkata seperti itu. Di sana juga seperti itu. Di sana juga seperti itu. Bahkan karena pahala dinaikkan. Pahala ibadah segala dinaikkan, maka harga-harga juga naik. Dan pengeluaran juga naik. Nah, padahal tidak persisian seperti itu ya Pak Sep ya. Idealnya tidak seperti itu ya. Nah, di titik ini antara sosial dengan ekonomi itu bertautan. Terutama di akhir bulan Ramadan. Bertautannya begini, ya seperti tadi ya, di negara-negara Arab juga sama, belanja di bulan Ramadan, lalu kemudian menjelang Idul Fitri itu bisa-bisan lah. Tinggi ya. Nah, memang harus ada ajarannya ya, harus ada tekanan kita bahwa Islam itu tidak menyukai 2 hal. Apa tuh? Yang pertama takalluf, yang kedua mubalaghah. Takalluf itu orang-orang yang dianggap miskin atau mungkin yang merasa mentalnya miskin. Tidak boleh takalluf. Takalluf itu memaksakan diri. Memaksakan diri ya. Kalau orang kaya tidak boleh mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Jadi takalluf itu begini, punya 5, belanjanya 10. Nah, berarti memaksakan berarti ya? Iya, memaksakan karena orang lain beli, orang lain menyiapkan ini, orang lain
membeli baju untuk anak-anaknya, sementara kasihan anak-anak kita tidak membeli baju, akhirnya terkalup, memaksakan diri minjem, memaksakan diri untuk Nah, tidak boleh itu, bahaya itu ya, apalagi. Nah, tapi juga mubalaghah bagi orang kaya. Ya mentang-mentang punya uang ya, punya untuk membelinya, kemudian berlebih-lebihan gitu. Ya, jadi dua hal itu sebetulnya boleh kaya tetapi tidak mubalaghah. Boleh miskin tetapi tidak takalluf. Luar biasa ini. Antara pertengahan itu adalah sederhana itu. Al-qasd. Al-qasd itu dalam bahasa ilmiah itu al-iqtisad adalah ekonomi. Ekonomi itu diajarkan agar kita al-qasd bisa sederhana. Ya, seperti dalam Quran dan surat Al-Baqarah itu wakana baina dzalika qawama mungkin ya. Jadi ada di antara dua-duanya, bisa nggak seperti itu ya? Ya, dalam surat Ar-Rahman ya gitu. Jadi surat Ar-Rahman. Wakana baina dzalika qawama itu ya tidak terlalu berlebihan, boros, juga tidak terlalu mengekang diri untuk tidak. Ya, artinya memang bijaksananya ya punya 5, ya dikeluarkan itu 3. Yang satu untuk infak, yang satu untuk nabung. Iya. Nah, jadi menarik nih. Ini sosial tetapi ekonomi. Iya, betul. Nah, yang terjadi adalah hari ini mungkin kita juga kadang-kadang masuk ke kategori takalluf atau mubalaghah gitu. Atau kategori yang di tengah-tengah gitu. Nah, yang mudah-mudahan yang sederhana itu. Yang sederhana ya. Sederhana itu gambaran dari kebijaksanaan. Iya. Sederhana itu adalah gambaran dari kedewasaan. Dan sederhana itu harganya sangat mahal. Kesederhanaan itu harganya sangat mahal ya Pak Asep ya. Kenapa sangat mahal? Sangat mewah itu. Karena jarang orang yang mau membelinya. Betul. Jarang orang yang mau membeli kesederhanaan. Kesederhanaan ya. Makanya ya diantaranya adalah bagaimana kita ini literasi finansial. Literasi finansial betul ya, kaitannya dengan literasi itu ya. Dari mana didapatkannya harus halal. Iya. Kemana keluarnya harus halal. Kemudian sebagiannya diinfakkan, sebagiannya ditabung, dan seterusnya lah, sehingga kita hidup ini terkendali dan dewasa. Gitu. Bahkan yang ini Pak Asep bahayanya kan istilahnya ada, kalau belanja di mall penuh, sementara zakat mal tidak terpenuhi, padahal dia belanja di mall ya. Tidak seimbang zakat mal dengan zakat mall. Wah ini luar biasa nih. Ini itu fenomena sosial yang dikatakan dengan ekonomi itu ya Pak Asep ya. Kehidupan sosial itu di akhir bulan Ramadan bukan hanya zakat fitri. Iya, betul. Nah, kita sering zakat fitrah. Iya. Sebetulnya dalam bahasa Arab tidak ada zakat fitrah. Tidak ada yang ada zakat fitri ya. Zakatul fitri. Dalam hadis juga zakatul fitri ya. Ya itu. Ya nantilah kajiannya. Ya kajiannya di yang lain ya. Tetapi bukan zakat fitrah, tetapi zakat apapun. Iya. Dan orang-orang kaya di Tasik itu juga sebetulnya setiap akhir Ramadan suka menitipkan sebagian zakat mereka itu ke Baznas misalnya. Kalau di Tasik ada Mayasari, ada Azad, ada Ashajni yang sering menitipkan zakat sebagian ya. Karena yakin sebagian lain yang lain ya disalurkan ke masyarakat sendiri oleh mereka gitu. Tetapi kita bisa membayangkan itu pergeseran dan perputaran uang pada saat itu. Yakin itu orang-orang kaya di Tasik, di Indonesia, bahkan di negara-negara Arab itu memaksimalkan pengeluaran harta mereka itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya. Berkah. Iya. Barokah, mubarok. Jadi antaranya mubarok dari sisi pahala, mubarok dari sisi kepentingan dan keuntungan dari berbagai hal. Iya. Nah, jadi perputaran ini tidak lepas dari mubalah, kepedulian kita terhadap orang lain. Syahrul mubalah tadi ya. Iya. Tuh Pak Asep, saya lihat akhir-akhir ini bahkan dari tanggal 10 ya bertebaran di medsos itu berita-berita tentang kepedulian masyarakat, lewat takjil gratis, kemudian pemberian bingkisan. Tadi kata Pak Asep dari beberapa
orang-orang ataupun perusahaan yang terkena di Kota Tasikmalaya di tiap-tiap kecamatan, jadi peduli tadi ya. Saya bukan pernah, emang setiap tahun. Ya. Saya yakin ini setiap tahun, bahkan mudah-mudahan bertambah lagi. Ya. Ada orang kaya mendatangi tempat-tempat orang-orang yatim itu, panti asuhan, ya. Kemudian semua penghuni panti itu dibawa ke mall, dipas-pasin bajunya, yang gitu ya. Celananya, kemudian mereka diberi kopiah itu. Itu lebih asik, membuat mereka ikut bisa jalan-jalan bahagia ya. Bahagia, mereka diberikan bingkisan, baju, celana dan lain-lain. Saya kira ya mudah-mudahan ini setiap tahun bertambah lah. Fenomena-fenomena seperti itu. Nah, itu dari sisi dari sisi masyarakat. Pemerintah juga dalam hal ini di akhir bulan Ramadan selalu. Makanya ketika terjadi perubahan tahun ini, misalkan pembagian BHS. Pembagian, ingat ya, kemarin itu ramai. Pembagian sarung BHS ya. Itu kan di akhir Ramadan. Gajah duduk. Dan itu ada anggarannya. Ada anggarannya ya. Untuk memberi kebahagiaan, terutama kepada tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, ajengan-ajengan gitu. Ajengan-ajengan juga di bulan Ramadan ini, walaupun mereka mungkin kaya, walaupun mereka tidak tergolong fakir miskin, tetapi mereka juga mendapatkan perhatian yang penuh lah dari berbagai pihak. Kiai dari santrinya, kiai dari para alumninya, kiai juga dari pemerintah dan lain-lain. Saya kira kepedulian ini utuh dan luar biasa di bulan Ramadan ini. Dan ini fenomena sosial. Ya. Ini soal dikatakan sama saya tentang ini nih. Kan orang itu zaman sekarang kan zaman serba di kamera, serba diliput ya, di shoot. Jadi kepedulian perusahaan, kepedulian orang-orang yang kaya terhadap orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Dengan cara kadang-kadang memborong makanan dibagikan secara gratis, kemudian memberikan bingkisan. Itu ada yang memang terang-terangan gitu sampai di syuting atau di shoot ya. Kemudian di upload ke medsos. Ada juga yang memang diam-diam, ada semacam siron wa alanian ya. Nah, bagaimana itu Pak Asep? Fenomena seperti itu tuh. Dalam Al-Qur'an memang intubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian memperlihatkan sedekah kalian itu fani'imahi, betapa baiknya. Wa in tukhfuha, tetapi kalau kalian merahasiakannya, waktu tuhal fuqara, dan kalian mendatangi orang-orang fakir, bahwa khairul lakum itu jauh lebih baik. Nah, jadi kenapa perlu diperlihatkan itu untuk meningkatkan inspirasi, motivasi ya pada orang lain. Meskipun tetap kita juga memahamkan kepada para pelakunya untuk tetap istiqomah dan ikhlas. Artinya mereka melakukan itu di depan kamera, dan mereka juga harus melakukan itu di luar, di belakang kamera. Di belakang kamera. Kan satu di antara 7 golongan yang masuk surga atau mendapatkan perlindungan Allah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Itu adalah rajulun anfaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Mereka yang berinfak, kemudian tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Nah, di titik ini saya kira secara pribadi husnudzon dan mendapatkan inspirasi lah. Kadang-kadang nangis ya Pak Ilham. Nangis gitu, walaupun itu konten gitu. Betul. Jadi saya sangat mudah nangis kalau terharu daripada sedih. Daripada sedih, nangis karena sedih. Kadang-kadang untuk bisa menghadirkan air mata harus nonton yang mengharukan dulu. Mengharukan dulu. Nah, dulu kita mengkol menjadi misalkan sholat. enggak. Iya, kita tuh yang dari nangis itu kemudian kita alihkan bukan ke sholat, tapi langsung mengkol ke istighfar. Sehingga karena kita memang betapa sulitnya kita menghadirkan air mata ketika istighfar. Dengan cara apapun, al-buka wa tabaki. Al-buka itu menangis, tabaki itu memaksakan
keluarnya air mata. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat Nabi. Para sahabat, ya. Tidak semua mereka itu adalah matanya sebagai pabrik air mata, tidak semuanya. Ya. Nah, lalu mereka kemudian tabaki, mengusahakan supaya air mata keluar. Karena ada hadis ya di bahwa tidak akan masuk neraka mata yang mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Nah, ada satu poin lagi Pak Ilham. Hari ini bahkan saya pernah menguploadnya di medsos saya tentang fenomena sosial di media sosial ketika para konten kreator, youtuber keren dari luar Islam. Youtuber keren dari luar Islam itu belajar Islam. Boleh mungkin itu dianggap ini kan bisnis lah gitu, industri gitu. Tapi sisi positifnya, manfaatnya bisa kita rasakan lebih kuat gitu. Misalkan Denny Sumargo kan Pak Kopea, kemudian mengaji kepada Kokolim, Ustadz Dennis, kemudian bahkan Dr. Richard Lee sama siapa itu yang mengaji kepada Ustadz Felix Xiao, itu setiap hari. Atau mungkin di loginnya Ustadz Ja'far Al-Hadar itu bersama Onad yang di luar Islam gitu, kemudian menghadirkan para biksu, para pendeta dan lain-lain. Mereka bicara tentang Islam, mereka bicara tentang keindahan-keindahan Islam, dan mereka juga belajar banyak tentang memang di sana ada campur kepentingan ya. Campur baur. Nah, tetapi di sisi yang lain kita melihat bahwa sisi positifnya bagi saya, belum tentu bagi yang lain. Mungkin lebih terasa. Bukan lebih banyak, tetapi lebih terasa. Kita juga ikut belajar kepada mereka. Nah, meskipun itu industri gitu. Nah, itu fenomena sosial di media sosial. Harapannya juga Pak Asep, mungkin pelan-pelan setelah mereka paham tentang Islam, meskipun mungkin awalnya kepentingan konten kemudian paham dengan Islam, mudah-mudahan mereka juga tertarik login dengan Islam mendapatkan hidayah. Gitu. Nah, terus begini juga dari fenomena sosial di media sosial itu tadi saya sampaikan bahwa di Kota Tasik hari ini tidak begitu riuh rendah, ramai dengan postingan-postingan tentang fenomena sosial di Kota Tasik. Ya, saya tadi sampaikan bahwa itu mungkin dari kedewasaan maturitas masyarakat Kota Tasikmalaya sendiri itu dalam memahami perubahan yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Ini perubahan yang positif lah, bagi saya ini perubahan yang positif. Nah, tetapi di sisi yang lain, dalam kaitannya dengan dunia politik, ternyata postingan-postingan itu tidak sekotor sebelum Ramadan gitu. Sebelum Ramadan, betul. Kotor ya. Tidak fitnah, kemudian A ke B ke C itu panas gitu ya Pak Asep situasinya postingan itu dihubungkan dengan gambar, video dan lain-lain yang itu memiliki konten-konten yang tidak selalu benar gitu. Ada salah, ada kelirunya di sana. Nah, tetapi di bulan Ramadan juga ada konten-konten, video-video yang yang masih karena fanatisme yang berlebihan, karena kebencian yang tidak bisa ditahan. Kemarahan, kekecewaan yang tidak bisa diungkapkan, akhirnya ngebeledak lagi, meletus lagi. Nah, saya kemarin mengomentari salah satu juga postingan teman yang di dalamnya memiliki nilai-nilai fitnah, nilai-nilai hoax gitu, yang menurut saya sih tidak jadi masalah ketika respon publik itu mengingatkan. Tapi ketika respon orang yang mengomentari itu kemudian terbawa suasana dan termakan hoax dan lain-lain, akhirnya kan bagi kita sih ini cukup mengganggu lah. Jadi ada 14 atau 15 hari ke depan itu, mudah-mudahan
karena saya sampaikan sebelumnya, ini menjadi madrasah mukatsafah syahriyah. Ramadan yang 30 hari itu menjadi pasaran, menjadi pesantren kilat bagi umat Islam. Kayaknya ya sisi-sisi dimensi-dimensi positif, apakah itu yang terlihat atau kan yang lebih utama ada yang tidak terlihat itu lebih dikuatkan, lebih menguat gitu, sehingga benar-benar bisa menjadi kawah candra di muka. Kalau dulu siapa itu Gatot Kaca sebelum perang Baratayuda itu digodok dulu di kawah candra di muka dan kemudian keluar sebagai sosok yang berbeda. Nah, kayaknya Ramadan juga bisa jadi kawah candra di muka gitu. Nah, kita masuk sebelum Ramadan masuk belum jadi apa-apa, digodok di Ramadan, kemudian setelah itu kita menjadi muttaqin, muhsin, muslim. Seperti ini mungkin Pak Asep. Metamorfosis kupu-kupu seperti itu mungkin Tapi begini Pak Asep, rekan-rekan anggota TikTok ya begini. 1,3 ribu sekarang. Oh, alhamdulillah, terima kasih luar biasa. Ya. Dede. Ya, rekan-rekan, nanti saya akan tanyakan juga kepada beliau. Ada fenomena yang menarik juga, terutama ini menjelang pilkada ya. Di bulan Ramadan itu muncul, ya dapat dikatakan kalau sebelum Ramadan itu tidak muncul spanduk-spanduk ucapan-ucapan selamat menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan. Bahkan nanti menjelang Idul Fitri saya yakin banyak juga muncul spanduk-spanduk selamat Idul Fitri. Nah, Pak Asep, saat ini saya dari rumah saja, ketika saya dari rumah ke tempat kerja, sekarang sudah mulai muncul di kota kita itu spanduk-spanduk yang berisikan atau tulisannya mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan. Yang mengucapkannya itu ada foto calon yang notabene mungkin bakal calon yang digadang-gadang. Itu bagaimana nih Pak Asep? Barangkali bisa dikaitkan ya dengan situasi politik nih di bulan Ramadan itu. Ya, Pak Ilham, ada mana nih tulisan saya ya di buku ini ya. Di buku ini tahun berapa Pak Asep nih buku ini? Pesona Ramadan luar biasa ini. Ini tahun 2020. 2020 ya. Ada berita politik mengharu biru Ramadan. Berita politik Ramadan dan kampanye politik religius. Nah, itu kayaknya yang seperti itu ya. Jadi masuk ke tema itu ya. Ramadan dan kampanye religius. Politik religius ya. Ramadan dan kampanye politik religius. Iya. Yaitu kita tidak menyalahkan karena begini. Kalau para politisi itu kemudian hadir di bulan Ramadan dengan gambar yang biasa saja, kan disalahkan. Kok nggak ada kepedulian dan perasaan apa gitu di bulan Ramadan. Iya. Nah, kemudian ketika misalkan religius gitu, kampanye politik religius itu juga mungkin ada yang kok tumben gitu. Tumben. Jadi masyarakat tidak harus merasa a priori mungkin ya. Merasa kaget dengan dunia politik kan. Seringkali diwarnai oleh mentalitas apa itu tara-tara teh. Oh, tara-tara Tisasari ya. Apa itu tumben-tumbenan gitu. Oh, tumben ya. Jadi tadinya tara-tara Tisasari ya ini muncul ya. Nah, itu biasa itu. Itu sesuatu yang lumrah lah. Lumrah ya. Branding personal brandingnya. Personal brandingnya mungkin ya. Personal brandingnya memang harus itu religius. Salah satunya seperti harus itu ya. Religius gitu. Lewat spanduk itu ya. Dan kita nyaman kok melihat para politisi itu dengan kopiahnya, dengan sidakepnya, dengan sorbannya itu asik lah, kita adem gitu melihatnya gitu. Apalagi bukan hanya di spanduk, barangkali kepedulian mereka terhadap ucapan selamat saum juga diinikan tadi dikaitkan dengan kepedulian kepada warga yang Tetapi membutuhkan. Dulu pernah rame di grup di Facebook ya, grup Tasikmalaya. Apa nih? Ketika jauh-jauh hari sudah ada Selamat Idul Fitri. Padahal
Belum Ramadan ya, jauh masih masuk ke awal-awal. Masuk ke tanggal 20-an lah gitu. Saya sampai yang tara-tara saya berkomentar. Aduh kayaknya khusyuk ya, terfokus gitu. Kita sedang fokus kok sudah ada Selamat Idul Fitri. Ibaratnya mah ibu-ibu Pak Asep seorang istri kepada suami, karena ke Ramadan guys, beli baju lebaran dari ayeuna. Karena awal-awal Ramadan sudah berpikir baju lebaran. Seperti itu mungkin ya. Ya mudah-mudahan para politisi itu nanti Selamat Idul Fitrinya 2 hari lah gitu. Sebelum Idul Fitri gitu. Iya. Insya Allah lah. Toh nanti juga Selamat Idul Fitri yang dipasang itu terus kadang-kadang sering bertahan sampai Idul Adha. Idul Adha ya. Sekitar 2 atau 3 bulan ya. 70 hari. 70 hari ya. Idul Fitri Idul Adha itu 70 hari. Ya masih bertahan gitu. Sekarang sudah mau Idul Adha kok Idul Fitri. Gitu. Pada sekalian aja Selamat Idul Fitri dan Idul Adha. Supaya masa berlaku dan izin spanduknya itu panjang ya. Panjang. Jadi Pak Asep, mungkin himbauan kita kepada para politisi kemarin yang sudah berhasil masuk ke gedung DPR dan DPRD ya. Terpilih ya. Ya yang terpilih, kemudian juga pada bakal calon nih wali kota, mungkin gubernur. Ini apa nih selama bulan Ramadan itu nih himbauan kita atau Pak Asep sebagai pengamat politik, apa yang harus mereka lakukan begitu? Saya kira untuk bisa mewah dan keren itu belilah kesederhanaan. Nah, diantaranya adalah sederhana dalam kesederhanaan ya. Iya, sederhana dalam memasang alat peraga kampanye. Tidak habis-habisan di mana-mana dipaksakan mencolok mata masyarakat gitu. Juga mata masyarakat itu colokan gitu ku alat peraga kampanye itu. Sederhana saja. Kalau misalkan diberikan izin 10 baliho dalam satu kecamatan, bisalah 5 gitu. Iya. Tapi di tempat-tempat yang strategis. Jangan aturannya 5, aturannya 10 lalu yang dipasang 20. Iya. Nah, bukan hanya untuk kesederhanaan dalam pengeluaran sebetulnya. Itu lebay lah gitu. Tetapi kesederhanaan dalam memahami nilai-nilai ambisi yang biasanya tidak lepas dari pribadi-pribadi para politisi. Semakin banyak alat peraga, semakin ambisi. Dan di bulan Ramadan ini juga untuk para bakal calon wali kota misalkan di kita ya Pak Asep, ini kesempatan berharga sebetulnya untuk mendekati masyarakat ya. Nah, jadi memang ada beberapa titik rawan ya. Iya. Ketika misalkan para politisi betul harus membaur, harus bersama-sama masyarakat, harus ada bersama masyarakat, terutama misalkan mengarahkan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Tetapi yang bakal-bakal ini ada titik yang harus diwaspadai, itu jangan sampai terjadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan. Bahwa salah satu madhab yang memahami dan merumuskan definisi dari riswah, dari money politik, dari suap itu adalah ma yu'ta bisyarti an yu'inahu. Sesuatu yu'ta yang diberikan disyarti dengan ada titik-titik, ada syarat ayu'inahu, bahwa yang mendapatkan, yang menerima itu membantu, mendukung yang memberi. Bahayanya itu seperti itu gitu. Dan memang ada nilai-nilai kebaikan dalam riswah, dalam suap, dalam money politik itu ada nilai-nilai kebaikan. Memberi kan baik. Baik memberi, betul. Tetapi konteksnya ketika berada dalam tahapan-tahapan pemilu, ketika dia butuh suara, kemudian dimanfaatkan itu dengan sama-sama memberi main mata dengan masyarakat. Nah, itu perlu diwaspadai. Ya, karena mungkin Pak Asep, saya mendengar seorang ulama tuh, sebetulnya dalam hadis itu tidak ada haramnya suap menyuap gitu. Yang ada itu adalah langsung arrosi wal murtasi pinar, langsung masuk neraka. Itu bahwa ini mungkin pembahasan yang cukup panjang nih nanti di tema yang lainnya Pak Asep ya, tentang suap menyuap, tentang money politik, bagaimana kondisi kita sebagai masyarakat menghadapi seperti itu. Datangi masyarakat dan berilah mereka
kabar baik. Kabar baik ya. Memberi mereka ya kebaikan-kebaikan yang tidak kemudian ditafsirkan oleh konteks yang terjadi hari ini bahwa itu adalah money politik. Iya. Mungkin dalam undang-undang pemilu itu tidak dimasukkan ke dalam money politik. Tetapi dalam agama kita diajarkan untuk iffah, untuk berhati-hati, diajarkan untuk waro, untuk kemudian apik, diajarkan untuk melakukan kebaikan, mendingan kecil tapi ikhlas. Ikhlas ya. Daripada habis-habisan kemudian hanya untuk mendapatkan sanjung puja. Iya. Nah, Ramadan itu memang bagi mereka akhirnya menjadi sebuah dilema apa ya? Kalau dilema ya Pak Asep ya. Ada unsur-unsur yang mengarah kepada ingin dipilih. Kalau tidak saya bisa nggak ada pedulinya. Serba ini ya memang ya, itulah memang fenomena yang menurut saya sih kita seringkali dihadapkan pada ambiguitas. Ini salah, salah gitu. Dan bagi saya tidak ada yang seperti itu. Iya. Nah, ya itu fenomena sosial politik ya. Di Kota Tasik hari ini kita melihat bahwa para politisi memang sedang mendagangkan diri, sedang mensosialisasikan diri, mengenalkan diri. Nah, bagi saya sih tadi ya, jangan berlebihan ya. Dan bahkan kalau memungkinkan buatlah yang menarik. Kemas ya, saya tidak boleh menyampaikan ya kemarin siapa-siapanya, tapi ada yang menarik tuh. Ada yang menarik ya. Kota Tasik kemarin itu ya. Iya, betul. Dan tetapi juga yang lain juga menarik kok. Menarik betul ya. Tokoh yang hari ini digadang-gadang itu, ya umumnya flat lah gitu. Ya, Flatnya itu dalam sosialisasi di alat peraga kampanye itu flat. Tapi saya suka dengan mereka yang memiliki inovasi, kreatif. Itu kemarin ya kita lihat ya. Habis tuhur ya. Dan ini Pak Asep, kan sekarang para politisi sudah terpilih nih. Nah, bisa jadi mungkin sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat pemilihnya. Nah, apa yang mereka harus lakukan di bulan Ramadan ini sebagai tanda terima kasih kepada mereka yang memilihnya nih? Nah, sebetulnya tidak harus kepada yang memilihnya. Oh iya, tidak harus ya. Gimana sebetulnya kebaikan itu hari ini. Hari bukan ini kemarin. Kemarin mah karena ingin dipilih. Oh, sekarang justru tidak ada syarat tidak ada. Justru hari inilah yang harusnya bro-broan. Bro-broan. Nah, ini kawan-kawan saya, kawan-kawan Pak Asep yang mungkin menonton. Ada beberapa kawan saya juga, ada sahabat dan senior guru saya yang sudah terpilih, kata Pak Asep, harusnya hari ini nih berbuat baik, ucapan terima kasih ya, supaya tidak ada syarat-syarat tertentu, kesempatan berharga lah. Ya tadi dengan keikhlasan juga ya, dan juga kepedulian tadi kepada mereka-mereka, bukan hanya kepada yang telah memilih, tetapi juga kepada masyarakat ya Pak Asep ya. Iya, terutama bagi mereka yang bahkan yang tidak memilih. Bagi mereka yang tidak memilih. Ya, jadi memang politik itu kan memiliki karakter ganda. Ya, kadang-kadang sedang baik-baiknya betapa baiknya gitu. Politiklah yang membangun peradaban dunia itu kan politik. Tidak di luar politik gitu. Ya, tetapi politik juga memiliki gambar wajah yang lain. Yang diantaranya yaitulah gitu, sisi-sisi yang seringkali negatif, salah gitu. Tetapi dikemas, dibuatkan tabrir itu dalih gitu, dibuatkanlah ini dalihnya ini. Coba kalau dalih itu dihadapkan dengan dalil, kalah gitu. Dalih dengan dalil kalah ya. Kalah. Sehingga mungkin Pak Asep ada yang mengatakan sebetulnya politik itu mulia tapi menjadi kotor karena ulah-ulah para politisinya ya. Bisa seperti itu enggak? Ya. Ya, karena politik itu bagi saya itu ya bersih ya, suci ya, mulia ya. Tapi pada tataran tertentu manusialah yang membuat kotornya ya. Politik itu adalah ilmu, seni, praktik untuk memajukan kehidupan manusia, untuk membangun peradaban, untuk menyejahterakan masyarakat, untuk meningkatkan taraf atau indeks kebahagiaan, indeks pendidikan, indeks kesehatan dan lainnya. Mulia. Tetapi ada karakter-karakter tertentu yang mentradisi dalam dunia politik kita itu, yang itu
ya harus terus berada dalam ya saya, Pak Ilham, semua kita itu mendampingi. Iya. Pendampingan lah. Harus berada dalam pendampingan masyarakat secara umum. Aktif dalam berpolitik dengan cara-cara yang lebih baik. Karena ad-dinu an-nasihah. Nah, saya juga tidak mau jadi pengamat politik kalau tidak memberikan efek positif. Atau bahkan nggak mau masuk ke dunia politik kalau ternyata masuk ke politik hanya untuk mencari keuntungan. Nah, itu ya. Nah, jadi itu ya. Ayo kita sama-sama ya. Bersama para politisi, bersama-sama sinergis untuk menuju kota Tasik, kabupaten Tasik yang lebih baik, lebih cantik, maju ya, lebih bersih, lebih bermartabat. Iya. Pak Asep, ini nih ada 10 menit lagi. Kita masuk ke level nasional ya Pak Asep ya. Tadi saya di berita sekarang sudah masuk MK nih. Jadi mungkin sebentar lagi ada sidang-sidang gugatan. Nah itu bagaimana nih Pak Asep melihat melihat seperti ini, fenomena seperti ini. Memang dari dulu juga yang kalah juga menggugat karena itu mungkin hak juga nggak apa-apa jalan. Tapi untuk apa ya tadi kata Pak Asep, untuk membersihkan di bulan Ramadan tidak ada perilaku-perilaku yang tidak bagus, yang negatif. Bagaimana nih kaitannya dengan itu? Ya, menuntut hak itu adalah hak. Iya. Menuntut hak itu adalah haknya. Dan bukan kewajiban. Ya, bahwa mereka yang hari ini memperkarakan masalah Pilpres itu ke MK, itu hak mereka. Hak mereka ya. Dan bahkan mungkin di satu sisi kalau memang akhirnya pemenang menjadi pemenang. Ya, untuk menyempurnakan kemenangannya gitu. Iya. Tapi jangan sampai apa yang terjadi hari ini menyempurnakan kekalahan gitu. Oh gitu ya. Kalah gitu. Iya. Nah, tetapi ya tentu kita juga dari bawah mengusulkan, menyampaikan bahwa bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun juga betul. Ayo kita berkompetisi secara elegan, konstitusional. Ini adalah ranah yang dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk mungkin bisa mengubah arah hasil dari pemilu atau tidak. Ya tentunya karena ini adalah hak masyarakat, hak politik para politisi. Maka ya lakukanlah gitu. Bukan hanya karena bulan Ramadan. Iya, bukan di luar bulan Ramadan juga. Ya. Kita lakukan dengan baik, dengan inspiratif lah gitu, bahwa ya dengan cara yang baik, insya Allah juga yang menang akan melanjutkan kemenangannya, yang kalah juga kalah secara terhormat, kalah secara teruji dan lain-lain. Yang pada akhirnya kita kembali ke slogan negara kita ya. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan, ada harmoni, ada damai, yang pada akhirnya siapapun yang menang, siapapun yang kalah, ya kita terima ya. Adapun mungkin ada sesuatu hal yang kurang dalam penyelenggaraan pemilu, berarti bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Tapi kalaupun misalkan gini, gimana Pak Syed nih? Kalaupun kita menyaksikan yang ada yang aneh-aneh di dunia politik. Nah, gimana nih yang aneh-aneh nih? Ya, maksudnya baiknya sih idealnya begini, tapi kok jadi begitu? Jadi begitu ya? Ya, jangan kaget bahwa karakter dunia politik memang pada saat-saat tertentu kalem, tenang, airnya air yang teduh, tenang gitu. Pada saat yang lain gitu, politik itu ibarat air bang gitu ya? Iya, tetapi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sekarang ini justru fenomena bagaimana politik itu menghadirkan kegembiraan dan kelucuan. Politik tak seserius seperti itu ya. Kata politik itu tak seserius itulah gitu. Kemudian mempengaruhi orang lain dengan cara salah. Ya politik tak seserius itu. Ya, dan yang dibutuhkan hari ini adalah politik yang lucu. Yang lucu ya, jangan terlalu tegang ya. Ya, politik yang lucu gitu. Dan saya suka politiknya si Komeng gitu. Oh iya. Bang Komeng ya. Ya seperti itulah. Jadi bagi saya mestinya itu kan jauh lebih kuat pengaruh Bang Komeng ini hari ini. Dimana untuk menang itu tidak harus dengan modal besar, tidak harus dengan salah, tidak harus dengan salah, tapi justru dengan kelucuan jenaka dan
Memang idealnya kepemimpinan itu diraih yaitu oleh modal sosial. Modal sosial ya, tidak dengan modal finansial, tidak dengan modal yang lain gitu, tetapi dengan modal sosial. Modal sosial itu adalah kemapanan dalam diri sendiri yang dihasilkan dari perjuangan yang panjang, sehingga orang itu kemudian dikenal oleh masyarakat, dikenal secara baik, dikenal hal-hal yang memungkinkan masyarakat memilih dia karena hal-hal positif itu. Itu sebetulnya yang idealnya kan seperti itu. Akhirnya hari ini politik itu sangat identik dengan perilaku yang menyalahi demokrasi. Demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini kan dari uang, oleh uang, dari uang, oleh uang, untuk uang. Untuk mengeruk uang lagi ya. Bahaya ya. Ini tidak bisa diingkari ya. Beberapa podcast tentang money politik kemarin itu menjelang 2014 itu mengerikan lah, bahwa kita sudah berada di puncak kerusakan mental amburadul. Bagi saya sih pemilu brutal itu bukan brutal dalam konteks pilpresnya ya. Yang lebih brutal itu adalah pileg kemarin itu. Oh, itu pilegnya ya. Pileg yang lebih brutal. Yang brutal. Dari segi yang tadi itu ya, contoh money politiknya ya. Perolehan kepemimpinan dengan cara membeli suap, menyuap. Ada catatan yang lain itu, bahwa kepemimpinan itu bagi saya adalah kepercayaan. Jadi kalaupun misalkan yang terpilih itu keluaran SD gitu, doktor tidak terpilih gitu. Nah, jangan heran dan jangan aneh. Oh, negara kita seperti itu ya? Enggak, jangan aneh itu begini. Politik itu adalah kepercayaan. Politik itu kepercayaan. Mungkin saja masyarakat lebih percaya beliau pada yang lulusan SD daripada yang lulusan doktor misalkan. Misalkan juga keanehan-keanehan lain. Kok bisa gitu? Ya itulah politik. Politik itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kepercayaan. Nah, masalahnya hari ini kepercayaan itu yang telah diberikan kepada mereka terpilih hari ini, kemarin itu kalau direfleksi, kepercayaannya didapatkan dari apa? Kepercayaan itu bisa jadi dibeli kan? Dibeli oleh uang ya. Mendapatkan kepercayaan bisa jadi dengan menyuap gitu. Nah, itu yang menjadi refleksi kita, bahkan ke depan itulah kita tidak mempersoalkan siapa yang menjadi pemimpin, karena pemimpinan itu adalah kepercayaan. Tetapi yang dipermasalahkan itu kepercayaannya itu didapatkan dengan cara. Nah, itu ya, betul konsepnya. Nah, kita harapan ke depan para politisi yang sekarang sudah terpilih, jadilah politisi yang berintegritas. Jadilah politisi yang pro rakyat. Kalau kemarin mengakui dalam diri, tidak mungkin diumbar keluar. Mengakui bahwa yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat itu misalkan dengan cara yang salah, yang tidak terendus oleh Bawaslu. Itu maka bulan Ramadan ini sebagai bulan taubat. Bulan Ramadan itu sebagai bulan refleksi. Bahkan mungkin kalau kita mengacu kepada hadis ya, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kira-kira kedepannya harus bertakwa kepada Allah, takut bahwa pelanggaran itu ada akibatnya. Nah, itu ya. Maka besok itu bertakwalah kepada Allah, jangan mencari pengganti modal dengan cara yang salah. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutkan kesalahan yang kemarin dilakukan itu dengan kebaikan-kebaikan, yang mudah-mudahan kebaikan-kebaikan, pahala dari kebaikan-kebaikan ini bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan lalu kemudian pergauli masyarakat, dekati masyarakat dengan pendekatan yang baik, pendekatan yang membuat mereka bahagia. Luar biasa. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha mungkin ya, Pak. Apa taubatan nasuha?
Jadi taubatan nasuha itu, nasuha itu dari kata nasoha. Nah, nasoha itu nasihat. Taubat yang menasehati. Nah, wahai rekan-rekan para politisi dan masyarakat juga. Ya. Taubatan nasuha itu yang menasehati, artinya ketika kita mau melakukan hal yang serupa, taubat yang kemarin itu menasehati. Kamu itu kan kemarin sudah taubat. Jadi taubatnya itu menasehati kita. Menasehati kita agar tidak mengulangi lagi. Sehingga kita tidak mengulangi lagi. Ya berarti taubatnya mampu untuk memberikan nasihat. Pak Asep, 1 jam bersama Bapak Asep Tamam ini sudah 1 jam. Alhamdulillah jamaah TikTokiyah, Facebookiyah, juga jamaah medsosiyah yang lain. Terima kasih. Ini yang like sudah hampir 1,3 ribu yang like Pak Asep. Penontonnya biasanya lebih dari gitu. Jadi pada edisi yang ketiga ini edisi yang luar biasa menurut saya nih, karena berkaitan dengan kehidupan real kita nih. Sosial, ekonomi, politik gitu. Dan tadi kita dapat menangkap pesan-pesannya baik bagi para politisi maupun bagi kita sebagai warga maupun bagi yang sedang para pejabat yang sedang memerintah. Pesan-pesannya saya kira luar biasa dalam ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Asep Tamam yang telah memberikan pencerahan, motivasi, inspirasi di podcast pada kajian Ramadan edisi ketiga ini. Saya Ilham Maulani dan beliau Bapak Asep Tamam, kami pasangan alam raya. Kami pasangan alam. Mengucapkan terima kasih atas atensinya, atas keikutsertaan para jamaah di TikTok ini. Mudah-mudahan edisi yang ketiga ini sekali lagi memberikan manfaat, mencerahkan dan memotivasi. Mohon maaf jika ada hal atau kata-kata dari Pak Asep dan saya yang kurang berkenan. Kita salam sama-sama Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.